Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقال أيضا فقرؤوا ما تيسر من القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pertama-tama tidak ada kata yang paling pantas diucapkan di pagi hari ini melainkan syukur kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Telah membangunkan kita di pagi hari ini, langsung masuk dan terjun kepada majelis yang mulia ini, ya, majelis Quran yang insya Allah kita selalu istiqomahkan seminggu sekali di dalam halaqah kita ini, insya Allah. Salawat dan salam juga kita senantiasa haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. Baik. Di sini sedikit hujan ada gangguan suara nggak kira-kira? Soalnya anda pribadi lumayan nggak kedengaran ini orang bicara. Oh, enggak, kami jelas. Jelas ya? Baik. Jelas ya. Iya, ikhwah, kita setelah menyelesaikan bab makhorijul huruf, alhamdulillahirabbil alamin. Dan seperti mana yang telah Ana sampaikan pada grup tadi malam, ya, kita hari ini akan melakukan murojaah ilmu. Yang mana ilmu ini walaupun dia benar, ya, namun ada satu musuh terbesarnya, ya. Musuh terbesarnya apa itu? Adalah lupa. Ya, Ana selalu sampaikan ini kepada halaqoh, ya, di halaqoh kita bahwa ilmu ini panjang menuntutnya, susah payah hadir, ya. Namun akan menjadi sia-sia, ya, kalau dia lupa gitu kan. Karena musuh daripada ilmu ini adalah lupa, dan lupa ini sangat erat kaitannya dengan jumlah kita memurojaah atau mengulangi ilmu yang sedang kita gali tersebut. Baik. Terlebih lagi ilmu ini jika berkaitan dengan kebenaran, ya, berkaitan dengan al-haq, tentu saja tidak semudah yang dibayangkan. Ya. Kita merasa masya Allah bagaimana keajaiban Al-Quran ini. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya, Quran sebagai syifa, sebagai obat. Dan kita insya Allah masing-masing setelah merasakan. Namun kenapa pada saat kita mengajak kepada teman-teman yang lain begitu berat responnya gitu kan? Ya, karena Allah juga sudah memberikan gambaran ini dalam Al-Quran pada dakwahnya Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh berdakwah alfasanata ila khomsin. Ya, berdakwah itu 1000 tahun dikurang 50. Nah, Allah sebut seperti itu di Al-Quran. Berarti 950 tahun. Dan yang masuk kepada dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam
hanya beberapa saja ya. Nah, dan sedikit dari itulah yang menjadi manusia saat ini. Karena selebihnya Allah musnahkan dengan turunnya badai kan seperti itu. Jadi seperti inilah memang berat beratnya ilmu tentunya, maka kita benar-benar harus bersyukur di atas iman dan Islam dan di atas keistiqomahan kita di dalam menuntut ilmu yang syar'i ini. Semoga Allah istiqomahkan kita semua di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk kepada murojaah ya. Jadi murojaah ini berarti Ana adakan interaksi ya, aktif atau proaktif kepada masing-masing peserta ya. Kalau kemarin kita menyampaikan ilmu secara teratur, yang sekarang kita mengadakan tanya jawab ya, semacam tanya jawab interaktif kepada peserta. Baik, kita mulai dari Pak Trino ya, boleh? Ya, Ustaz. Baik, Pak Trino. Iya, ini bukan seperti ujian ya. Jangan terlampau tegang nih Pak Trino nih. Murojaah sifatnya. Siap belajar belum kau? Iya, Pak Trino, saya boleh jelaskan kepada saya apa itu lahan? Apa itu kesalahan? Kesalahan di dalam baca Quran. Apa itu kesalahan di dalam membaca Al-Quran? Iya, lahan. Apa yang dimaksud dengan lahan? Dimaksud kesalahan itu seperti apa sih dalam baca Quran? Saya sering sebut ada 2 kesalahan ya dalam Quran. Oh, iya. Apa ya istilah bahasa Arabnya? Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kesalahan yang mempengaruhi arti sama kesalahan yang lebih ringan apa kalau nggak salah itu. Baik, ya betul ya, ikhwah. Ada 2 bentuk kesalahan di dalam baca Quran ya. Jadi di dalam istilah tajwid ini kesalahan disebut dengan lahan ya. Lahan. Baik. Jadi kalau kita sudah melepasi bab 1 ini, saya akan memberikan istilah-istilah tajwid ya. Lahan ini ada 2, kesalahan ini ada 2, lahan ini ada 2. Pertama lahan jali. Jali itulah yang pertama Bapak Trino bilang yang merubah makna. Dan ini fatal hukumnya di dalam membaca Al-Quran ya. Lahan jali. Ini Ustaz ya? Iya benar, ada Y-nya. Jali. Jali. Lahan kayak bahasa Jerman itu Ustaz ya, lahan. Lahan ada I ya betul, pakai I. Belakangnya I tadi. Jali. I ditambah Y. Ya, I ditambah Y. Jali. Ada penekanan di situ. Jali. Iya, betul. Lahan jali. Nah, ini adalah kesalahan yang merubah makna ya. Dan ini seseorang jika melakukan ini di dalam sholat ya, terutama di Al-Fatihah, maka para ulama bersepakat tidak sah sholatnya ya. Tidak sah sholatnya jika terjadi kesalahan ini, dan dia beremeh-temeh dia dalam hal ini, bukan dalam usaha memperbaiki ya. Jika dia beremeh-temeh di dalam hal ini, maka kalau terjadi pada Al-Fatihah ini tidak sah sholatnya, karena salah satu syarat sah sholat adalah bacaan Al-Fatihah ya. Adapun halan jari itu seperti misalnya yang fathah dibilang kasroh misalnya gitu ya. Alhamdulillah dibilang alhamdulillah misalnya, contohnya seperti itu. Nah, ini adalah jali, dan ini fatal kalau orang tidak tahu ini ya. Biasanya sih pada umumnya masyarakat Indonesia hafal ya secara teksnya masa Al-Fatihah ini. Namun ada juga kesalahan jali ini yang umum ya, contohnya seperti iyyaka na'budu wa iya. Nah, ini salah ya. Iyyaka na'budu wa iya. Seharusnya gimana?
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Ya, tidak ada dipanjangkan di situ. Dan itu masuk kesalahan Kalau jali. itu lanjali tadi ya. Itu lahan jali, Pak Ketua. Betul. Karena beda arti ya. Kadang membedakan arti dia. Oh. Betul. Kalau Namun, kalau ya. Y-nya kadang Y-nya suka nggak begitu tasdid itu Ustaz. Iya karena budu, iya kan itu jali juga. Enggak, kopi itu kalau itu. Enggak, itu kopi ya. Itu kekurangan dari sifatnya sifat tasdidnya saja. Ya, namun secara makna insya Allah nggak berubah. Yang parah itu dia merubah makna, ya, merubah makna. Dan yang kedua tadi lahan khofi, ya. Lahan khofi ini adalah lahan yang tersembunyi. Lahan yang kesalahan yang tersembunyi ini hanya bisa diketahui oleh para penuntut ilmu seperti yang hadir di dalam majelis ini, ya. Misalnya seharusnya dengung tidak didengungkan, atau seperti tadi tuh harusnya ada penekanan iya ya, tapi dia hanya baca iya, hanya tidak begitu kuat pantulannya, dan ini masuk kepada kesalahan yang khafi, ya. Yang mana orang-orang yang tidak mempelajari ilmu tajwid tidak akan mengerti, ya. Orang-orang yang tidak mempelajari ilmu tajwid hanya tahu, oh ini suaranya enak nih, suaranya merdu gitu kan. Tapi masalah peraturan tajwid ini, peraturan pembacaan antara til ini mereka tidak tahu. Nah, yang kedua adalah lahan khofi, ya. Ya. Khof, ya. Sembunyi, dia sir. Lahan jali. Oh, dua, iya. Lahan. Kalau maaf Ustaz, kalau lahan jali itu kalau dilakukan hukumnya apa? Dosa. Tentu saja kalau di atas ilmu dia mempertahankan itu maka berdosa, ya, tidak ada usaha. Ya, pasti seseorang Allah tidak membebani seseorang itu di luar kemampuannya, ya, Pak. Nah, tapi berapa banyak orang yang sebenarnya diberikan nikmat oleh Allah, lidah yang fasih gitu ya, lidah yang normal seperti manusia lain, tapi di dalam baca Quran sangat lemah gitu kan. Dan ini dikhawatirkan dia berdosa di dalam melakukan hal ini, apalagi berulang-ulang gitu ya. Tapi misalnya saya ambil contoh deh, dalam baca Quran ya, dalam baca Quran, habis itu, karena ada informasi, bahaya nih dari lahan jali ini kita baca Quran jadi ketakutan gitu kan. Nah, ini juga salah gitu ya, karena tentu saja innal hasanati yudhibnas sayyiat. Allah berfirman dalam surat Hud seperti itu. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus kesalahan. Atau dalam hadis yang mulia Rasulullah SAW bersabda bahwa itba sayyiatan hasanatan. Unggulilah keburukan itu dengan kebaikan. Dan ini kaidah ini bisa dipakai untuk semua. Jadi maksudnya gimana? Pada saat kita salah membaca Quran di dalam bertilawah, tentu kesalahan itu dalam tanda kutip yang tidak disengaja ya, akan terhapus dengan banyaknya pahala bacaan kita yang benar. Pastinya seperti itu. Ya, kaidahnya seperti itu. Jadi jangan pula dengan adanya ilmu lahan jali ini membuat kita jadi jadi takut baca Quran. Tidak seperti itu. Ya. Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Nah, namun yang masalah ini jika tidak menuntut ilmu, ya, tidak serius di dalam ilmu ini. Ya, kita habiskan separuh dari umur kita untuk dunia, padahal mempelajari ilmu Quran ini hanya beberapa bulan saja gitu. Ya, dan tidak memakan waktu yang banyak, tidak mengganggu kehidupan muamalah kita, bahkan justru mempermudah kita ya, karena di sini letak semua keberkahan seperti itu. Baik, itu dia di layar ya, lahan jali adalah kesalahan yang terjadi saat membaca Quran yang tidak sampai menyalahkan urf qurra ya, seperti tidak membaca gunnah, kurang panjang dalam mad munfasil dan lain-lain. Ya, itu maksudnya urf qurra itu adalah huruf-huruf bacaan ya di dalam Al-Qur'an. Yang merubah arti kalau di jali ya. Iya, kesalahan jali yang dapat merubah arti ya. Bahkan bisa jadi
Ain bertolak belakang dengan makna dibaca yang hamzah. diminta. Iya. Atau sa ya, sa dibaca sa seperti itu ya. Ya, mengubah harokat ya. Mengubah harokat ya, yang tadinya hamzah dibaca i, alhamdulillah dibaca Jadi alhamdulillah ya. Contohnya misalnya seperti itu. Nah, ini fatal. Bacaannya ketara sekali gitu kan, yang orang awam pun juga bisa menilai, oh ini salah dalam bacanya. Itulah dia lahan. Jadi baik, oke. mungkin boleh di-share nanti nih Ya, ya, Pak Nur. nanti Terima Anda. kasih. Baik, Kalau- selanjutnya Kalau aqimus shalah dengan aqimis shalah gimana Ustaz? aqimus sholah dengan aqimis sholah itu masuk lahan Aqimis jali. shalah. Iya, Oh iya. iya. Dibilang Tapi kalau- aqimus sholah, aqimis sholah. Di sholat Jumat tuh ada sebagian khatib yang menyebut aqimis shalah Oh, di terakhir. toib. Itu ini masalah ini ya Pak ya, masalah nahwu ya dalam bahasa Arab. Kalau di dalam Quran sudah baku, itu tidak bisa diganti ya. Tapi kalau di luar sholat itu bisa saja berubah ya. Aqimus sholah atau aqimis sholah itu tergantung kata sebelumnya. Misalnya saya katakan kullu tulab ya. Kullu tulab itu artinya adalah semua pelajar di sini saya sebutkan. Tapi kalau saya katakan fi kulli tulab, jadi kulli jadi bukan kullu lagi, fi kulli tulab gitu salah. Nah, itu perubahan nahwu, itu dalam bahasa Arab memang seperti itu. Bisa berubah-berubah. Tapi kalau di Quran tidak mungkin berubah lagi gitu ya, karena kata-katanya sudah baku gitu, Pak. Ayo. Nah, nanti insya Allah kita akan masuki itu di bab yang penting juga, di bab bahasa Arab nanti ya. Saya akan mengajarkan sedikit kaidah-kaidah bahasa Arab. Itu lumayan membantu nanti di dalam membaca Quran dan menghafal Quran. Terutama kita yang belum punya hafalan ya. Jadi biasanya kalau baca Quran itu agak terbata-bata karena kita belum terbiasa dengan ayat-ayat tersebut ya. Nah, dengan ilmu bahasa Arab ini mungkin bisa saya katakan sekitar 25% itu terbantu kita. Apalagi ilmu nahwu ini, ya. Akhiran-akhiran itu a, i, u, ya. Kenapa di akhirnya bisa a, bisa i, bisa u? Kenapa bisa Rabbul Alamin? Kenapa bisa Rabbil Alamin? Kenapa bisa Rabbal Alamin? Kan gitu kan? Yeah. Nah, ini ilmu nahwu ini. Nah, ini insya Allah akan kita bahas nanti di pelajaran bahasa Arab. Baik. Untuk Pak Trino, alhamdulillah, makasih Pak. Terima Telah kasih. coba ya. Itu murojaah dan yang lainnya juga Gampang kali mendapatkan. pertanyaan Pak Trino. Baik. Di antrian selanjutnya di layar saya ini ada Pak Ipang. Baik, Pak Ipang. Kalau Pak Ipang udah belajar dari semalam. Masya Allah. Lawak semalam nonton bola ya kan. Masya Allah. Baik, Pak Ipang, boleh jelaskan kepada Ana apa itu makhorijul huruf? Deskripsinya. Deskripsi atau definisinya. Makhorijul huruf. Iya, makhorijul huruf apa itu, Pak? Makhorijul huruf itu mengenal huruf yang keluar dari apa kita dari tenggorokan, dari rongga mulut, dari gigi, itu yang dari ujung gigi, ujung tenggorokan gitu, Ustaz. Itulah makhorijul huruf, itu pengenalan huruf itu tadi. Huruf-huruf yang keluar tadi dari kita. Iya, betul. Sedikit saya tambahkan, makhorijul huruf diambil dari kata makhraj ya. Makhraj. Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Jadi kalau disebut makhorij berarti adalah tempat-tempat keluar ya, banyak tempat keluar. Tidak hanya satu. Kalau makhraj tadi hanya satu, tapi kalau makhorij ada banyak tempat-tempat. Nah, tempat-tempat ini ada berapa, Pak?
Ada berapa tempat keluarnya makhraj di mulut kita ini? Di mulut manusia. Tenggorokan. Iya, satu. Tenggorokan itu dibagi 3 lah. Oke. Tenggorokan bagi Pembagian 3, nggak apa-apa. Itu bagian mulut. Bagian Rongga mulut, itu yang bagian mana? Mulut. Kalau semuanya kita sebut mulut ya Pak ya. Di dalam ilmu ini. Ya, termasuk bibir gitu. Bibir ya, bibir. Berarti tadi tenggorokan 1, bibir 2. Yang ketiga, gigi, ujung lidah. Gigi itu Ujung lidah itu. Gigi itu masuk kepada lidah. Ya, bukan kalau misalnya makhraj dari gigi berarti kita harus mengantukkan gigi berarti baru keluar suara. Ini kerja keras ini namanya nih. Oh, dengung, maaf Ustaz, dengung. Iya, dengung. Yang dari dengung, yang dari atas. Kalau makrotnya di gigi berarti kita gitu ya. Ujung gigi, maaf. Ujung gigi. Itu adalah lidah ya. Lidah yang bersentuhan dengan gigi. Berarti tadi tenggorokan, bibir, lidah. Ada 2 lagi nih, Pak Ipang. 2 lagi materi yang kemarin kita sampaikan. Langit-langit tadi itu apa namanya? Yang tahsin tadi apa nun sama mim. Itu ya betul. Rongga hidung ya. Rongga hidung 4. Rongga hidung. Iya. Dan terakhir lidah. Lidah sudah ya. Lidah udah sebut ya tadi ya. Lidah. Masuk gitu ya. Ya. Yang terakhir apa dia tempat keluarnya huruf mat? Rongga mulut ya. Rongga mulut. Iya. Jadi tempat keluar huruf di dalam mulut kita ini ada 5 tempat ya. Ulangi. Pertama adalah diawali dari tenggorokan. Tenggorokan. Lalu kedua dari lisan ya. Iya, bisa lihat di sini di screen masing-masing ya. Kalau di sini urutannya tidak sesuai dengan urutan saya tapi nggak masalah. Yang pertama adalah rongga mulut di urutan sini. Rongga mulut itu adalah tempatnya keluar huruf mat ya. Tempat keluar huruf mat itu apa? Huruf mat itu huruf alif, waw dan ya ya. Alif, waw dan ya. Karena huruf inilah bahasa Arab ini bisa panjang pendek ya. Kalau waw bertemu dengan kalau misalnya doma bertemu dengan waw jadi panjang ya. Atau misalnya alif bertemu dengan fathah bertemu dengan alif jadi panjang contohnya gitu ya. Atau yang terakhir kasroh bertemu dengan ya. Ya, ini sama-sama mati semuanya ya, maka jadi panjang. I gitu ya. Baik. Ini adalah pertama rongga mulut. Tempat keluarannya huruf mat ya, alif, waw dan ya. Yang kedua, di sini adalah al-halq ya atau tenggorokan. Yang seperti Pak Ipang jelaskan tadi, ada terbagi 3 ya. Alhamdulillah udah hafal ini ya. Yang paling bawah itu H dengan Hamzah, yang tengah Ain dengan H ya. Dan yang paling atas adalah Ghain dengan Kha. Baik. Yang ketiga adalah al-lisan atau lidah. Nah, lidah ini yang paling banyak ya. Lidah ini ada 18 tempat ya, 17 tambah 1 ya. 17 ditambah 1, satunya apa tuh nun. Karena nun juga masuk bagian dari hidung ya. Totalnya ada 18 tempat. Yang keempat syafatan itu ada di kedua belah bibir dan yang kelima adalah seperti yang disebutkan tadi adalah khoisyum, rongga hidung ya. Tempat keluarnya huruf nun dan mim, berdengung dia. Baik. Barakallahu fiik. Pak Ipang telah mencoba ya. Itulah makhrajul huruf. Baik. Di sini selanjutnya ada Pak Rifki. Baik. Oh, kok
ditutup langsung videonya. Di unmute Bang. Iya. Ya. Pak Rifki, coba sebutkan makhraj yang ada di bibir. Apa-apa saja yang keluar. Bisa dirasa ya? Nampak langsung. Ba. Ya. Ba, ya. 1. Ma. Ma, ya, atau mim. 2. Ma. Lagi ya. Ada 4 ya, ada 4 aja dia. 2 lagi berarti. Ba, ma. Huruf mat juga masuk ya. Huruf mat juga masuk. Ada 1. Ba, Wow. ma. Nun enggak ya? Nun enggak. Terasa ya, bisa dirasakan ya. Lidah, nun di dalam kan. Ba. Dia di luar aja dia. Ma. Pertemuan gigi dengan bibir. Bibir dengan gigi. Iya, gigi dengan bibir dijepit gitu, keluar suara apa tuh, Pak? Sa. Sa enggak, sa lidah dengan gigi. Ta. Sa bukan. Sa. Kalau sa itu lidah dengan gigi ya. Sa. Tapi dia gini, gigi seri atas bertemu dengan bibir bawah. Fa. Hurufnya apa? Fa ya. Fa, iya. Fa. Gigi atas ini bertemu dengan bibir bawah. Fa, keluar huruf fa. Baik. Dan yang terakhir adalah wow. Wow ya. Lihat. Nah, bisa kita lihat ya. Kembali kita refresh pelajaran-pelajaran yang lalu. Ini adalah asyafatani, bibir ya. Lihat di situ gigi seri atas bertemu dengan bawah, itu adalah makhraj yang paling pertama sekali keluar ya, fa. Nah, ini fa. Dia harus dijepit. Nggak bisa antara bibir dengan bibir. Jadinya seperti P-nya orang Sunda, fa-nya orang Sunda nih. Pa jadi ya. Bibir dengan bibir. Tapi harus sangkutkan gigi dengan bibir. Fa. Fa ya. Baik, kedua adalah ba. Ya, yang paling dekat adalah ba dengan ma, ini sama. Ya, ba dengan ma ini 1 titik. Ba, ma. Lihat bibir kita masing-masing pada saat menyebut ba dengan ma tidak ada perubahan formasi dari bibir dan lidah, sama semuanya. Kenapa kok bisa beda suara? Nah, nanti akan kita bahas ini di sifat huruf. 1 titik kok bisa beda suara gitu, ya. Ma, ba. Tidak ada perubahan formasi lidah dan bibir, tapi suara berbeda. Jadi kita akan bahas di sifat huruf. Dan terakhir adalah wow. Ya, wow ini keluarnya dengan tidak tertutup ya. Tidak tertutup daging, dia bisa keluar. Wow. Hanya memainkan sedikit dari bibir kita. Wow. Memonyongkan seperti itu ya. Keluarlah suara ini. Wow. Baik. Itulah dia, Pak. Makhraj bibir. Syukron. Sudah dicoba. Di sini Om Yanti. Baik. Fadhol Om Yanti. Di unmute dulu. Oke. Iya. Kalau ini susah-susah aja pertanyaannya. Masya Allah. Dengan gampang-gampang susah-susah nih. Susah nih orang Arab ini. Masya Allah. Arab Ambon. Ya. Pak Yanti, mohon jelaskan kepada saya apa itu gunnah. Gunnah ya. Iya, gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah ialah dengung ya Ustaz ya. Toyib, dengung. Apa saja huruf dengung? Mim, nun. Ya. Toyib. Di mana tempatnya, Pak? Di lubang hidung ya. Khoisyum. Iya. Lebih tepatnya dia rongga hidung ya. Kalau rongga hidung itu dia di belakang dari lubang hidung ini. Belakang dari rongga hidung. Oh iya, oke. Toyib. Bagaimana dengan al-halq?
Apa saja huruf yang keluar dari al-halaq? Al-Khalaq itu Al-halaq itu apa? Rongga yang pertama kali. Iya, betul. Tenggorokan. Hamzah. Ya. Coba urut dari bawah dulu, Pak. Dari bawah apa nih? Hamzah Urut ya. aku. Hamzah, betul. Ha. Ha ya, ha besar berarti ya. Ha besar ya. Ha ya. Ha. Thayyib. Ke tengah di jakun. Ain. 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 Thayyib. Temannya yang satu titik. Ghin. Ghain enggak. Ain Ain. ini temannya bukan ghain ya. Ain temannya apa? Yang satu titik dengannya ha kecil. Ha kecil ya. Ha pedas. Jadi kalau tadi ha yang besar di bawah, ha kecil tuh sejajar dengan ain tuh. Iya. Ha. Baik. Ha. Ya. Ain. Ha. Oh ya, di belakang. Benar kan? Bisa dirasa ya. Jakun ini jika menyebut ha ada di sini atau ain dia di sini, jakun. Baik. Di pangkal tuh datanya. Kalau di pangkal dia ha besar. Ha. Oh, di tengah ya. Di tengah dia ain dan ha. Ya. Okay. Kalau terasa di pangkal suara ha-nya itu berarti harus dirubah tuh, harus ke tengah. Ya. Baik. Ha, itu iya, yang terakhir di bagian paling atas, tenggorokan atas. Apa saja? Tadi sudah disebut tadi. Kho satu dan wain satu. Barakallahu fiik. Ya, betul. Kho satu dan wain. Barakallahu fiik. Sudah benar nih. Lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi lebih gampang prakteknya Ustaz ya. Iya benar. Lebih gampang praktek. Iya. Gampang praktek. Tapi ini sebenarnya teori ini juga banyak juga atau besar persentasenya di dalam memperbaiki bacaan kita. Jadi karena selalu ikat ini juga ya, walaupun tetap outputnya praktek ya. Nah ini bisa dilihat di sharing screen. Ha dan hamzah itu di bawah ya, bawah. Baik. Di tengah lihat itu sejajar dengan jakun kan? Nah itu ain dan ha, ya. Ain dan ha. Ya. Atas lagi ada ghain dan kha. Ghain dan kha. Baik, barakallahu fiik. Om Yanti. Ya. Dan di sini terakhir adalah Pak Oka. Apa kabar, Pak Oka? Alhamdulillah khair. Masya Allah, masya Allah. Baik. Videonya di on kan, Bang Oka. Ya. Videonya on kan. Video. Kemana nih? Tadi nampak, sekarang hilang. Kali dia ngelak dari pertanyaan ya kan. Masya Allah, enggak. Kita murojaah aja nih Pak Ketua. Bukan ujian ya. Udah on. Baik, ya bisa saya lihat di sini. Ya, Pak Oka, coba jelaskan apa itu makhorijul huruf. Makhorijul huruf itu ya tempat keluarnya huruf. Baik, ada berapa tempat? Ada 4. Kurang 1. 5 ya. Iya, boleh sebutkan satu-satu? Tidak usah urut, nggak apa-apa. Mulut, tenggorokan. Mulut, iya mulut berarti rongga mulut oke ya. Mulut, tenggorokan boleh. Langit-langit. Langit-langit nggak kena. Langit-langit itu sebagai media ya. Rongga hidung. Ubun-ubun nggak masuk tuh. Aduh. Otak-otak enggak? Masya Allah. Lah, tadi mulut ya. Rongga hidung, betul ya, rongga hidung. Tenggorokan. Lidah, antara lidah gigi. Lidah ya. Lidah saja ya. Lidah. Kalau gigi tadi sama langit-langit itu adalah media lidah kenanya dengan mana gitu ya. Nah, itu masuk dengan lidah. Baik. Bibir. Bibir satu lagi. Baik, barakallahu fiik. Ada 5 pas ya berarti. Pertama tadi tenggorokan ya disebutkan ya. Lidah, bibir, mulut ya. Mulutnya maksudnya rongga mulut ya. Berarti mulut dan hidung. Barakallahu fiik.
Masih ingat yang keluar dari bibir? Ba. Ada 4 ya, yang keluar dari bibir ada 4. Bisa disebutkan? Ba. Ba, 1 ya. Wow. Wow, ya. Hamzah. Hamzah nggak masuk. Ya. Hamzah nggak masuk. Karena Hamzah di A di sini ya. A nggak masuk. Ada 4. Ada 2 lagi, Pak Oka. Lam. Apa? Lam. Lam. Coba dirasakan lam itu keluarnya dari mana? Dari lidah ya. Lam ya, lam. Nah, ini kita secara natural aja deh. Ya, kita rasakan. Temannya ba. Mulut juga tertutup juga penyebutannya. Ba sama Mim. Apa dia, Pak? Mim. Mim ya, baik, mim. Satu lagi. Pertemuan antara gigi dengan bibir. Kalau kita jepit ya, kita praktekkan antara gigi atas dengan bibir. Itu keluar suara apa? Fa. Bukan fa. Tapi fa ya, fa. Fa. Iya, fa. Kan kerasa ya? Fa ya. Iya. Antara gigi seri dengan bibir ya. Fa. Baik. Itu dia. Barakallahu fikum ajmain ya. Itu telah murojaah, alhamdulillah. Untuk masalah Yanti dulu di Arab dia naiknya ba mim waw dia, Pak. Masya Allah. Iya. Baik, itulah jadwal murojaah kita ya. Mudah-mudahan dengan adanya pertanyaan yang proaktif seperti ini itu memperkuat daya ingat kita ya. Karena kalau misalnya nggak bisa jawab kayaknya gimana gitu rasanya gitu kan. Padahal ini bukan ujian nih. Yeah. Barakallahu fikum jami'an ya Pak. Ya. Boleh minta nomor urut dari ketua nih. Siapa saja 2 orang yang bisa baca. Siapa nih? Oka dan Awak dulu. Dan siapa nih? Rifki. Lah. Hah? Awak dulu, belum pernah lagi. Oke. Baik. Om Yanti. Om Yanti. Siapa? Oka dulu lah. Oka dulu. Sebentar. Oke. Oke, Oka. Ini Al-Fatihah ya? Iya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebentar, Pak Oka. Boleh ditekankan lagi pada tasdid ya. Bismillah. Lihat di sini Bismillah berwarna merah di sini ya. Ya. Lihat ada 3 huruf tasdid di sini. Ya, pertama di situ, kedua di sini ya. Dan terakhir adalah ada di sini. Ya. Cara membacanya adalah ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung masuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Boleh diulang? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya. Maliki yaumiddin. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik ya. Alhamdulillah tidak ada kesalahan yang jali ya. Lahan jali tidak ada. Di sini ada perlu peningkatan sifat ya. Pertama itu di coba diulangi tadi Pak ayat kelima. Iya kan Abu. Bacaannya. Ya. Ya. Minta diulangi bacaan ayat nomor 5 ini. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, udah benar berarti ini. Tadi sempat terkeraskan ya sifat ain na'budu ini tidak boleh ya. Na'budu tapi na'budu yang seperti barusan disebutkan itu sudah betul. Baik, yang kedua adalah ketebalan huruf shad di sini ya, Pak. Shad ini mesti dijaga ketebalannya. Ihdinas sira ya. Dan yang terakhir adalah siratal ladzi ya. Siratal ladzina an sira, tebalkan setebal mungkin. Ya. Jadi boleh ulangi ayat nomor 6 dan 7 dari ihdinas siratal mustaqim. Baik, tafadhol. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin ini ada tasdid juga Pak ya, ditekan juga. Waladdallin, dallin ya. Baik. Dari ghairil maghdub, ulangi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, barakallahu fiik. Ya. Jadi mohon perhatikan tadi ya, diingat masalah shad tadi ditebalkan ya, lebih ditebalkan, dan sifat ain jangan sampai tertinggal dia menjadi keras. Lalu setiap yang tasdid mesti ditekan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Atau yang ayat terakhir juga walad, ada penekanan walad dallin. Taib, selebihnya sudah bagus insyaallah. Barakallahu fiik. Selanjutnya giliran dari Om Yanti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taib, sebentar Om. Boleh dikeraskan lagi hamzahnya. A'u ya. Kasar. Ya, hamzah ini yang paling kasar ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu fiik. Ini ayat terakhir satu napas saja nih ya, Om Yanti ini, Masya Allah. Ini lebih utama nih ya. Malam yang satu udah napas ngerokok, ini. Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Kalau ngerokok Ya, ya. dulu kayak Bang Yono, ya nggak pernah bisa. Masya Allah, Masya Allah. Kalau Bang Yanti ini dia penyelam dia. Tahan nafas dia.
Bongkar rahasia. Bongkar rahasia. Dan ini yang yang paling utama penyebutan ayat terakhir ini satu nafas ya. Ini yang lebih utama. Tentunya dengan satu nafas ini pahala lebih besar daripada kita membagi dua ya, dan lebih menjaga maknanya. Ya, ini bacaan Om Yanti ini alhamdulillah mumtaz ya. Untuk materi yang telah disampaikan mumtaz, sempurna ya. Namun ada perbaikan nanti di sifat nanti ya. Tapi ini belum masuk ke ranah kita ya. Adapun sifat ini insya Allah di minggu depan kita akan mulai masuk ini. Nah, jadi kalau yang sebelumnya nih anak katakan, wah bagus bacaannya sempurna berdasarkan apa yang telah kita pelajari ya. Berdasarkan apa yang kita pelajari. Semakin masuk materi maka anak akan koreksi semakin tajam insyaallah taala. Ya. Namun di sini ada satu nasihat ya untuk stabil dalam pengucapan harokat ya. Di bacaan Al-Fatihah ini ada 2 harokat ya, banyak yang 2 harokat, dan ini hendaknya menjadi sebuah perhatian ya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini terlalu panjang. Ustaz, ya? Nah, itu sudah masuk kepada 4 ya, walaupun di sini tidak mengubah makna ya, tidak masuk ke dalam lahan yang 2. Namun sebaiknya jika bisa ya, dan usahakan bisa konstan, itu stabil konstan pada 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau yang ujung nggak apa-apa 4 ya. Yang ujung boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya. Nanti kita akan bahas itu, namanya adalah mad arid li sukun ya. Boleh Alhamdulillahi rabbil alamin, atau Alhamdulillahi rabbil alamin, atau Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu 2, 4 dan 6 ya. Selebihnya yang 2 harokat harus stabil. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jangan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Baik. Selebihnya sudah mumtaz nanti. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, mari kita masuk kepada sesi utama kita ya, tahsin sunnah Quran. Ya, kita kemarin masih di surat Al-Masad ya. Oh, masih Al-Masad. Masih Al-Masad kemarin ya. Iya. Nah, ini kita baca masing-masing berarti ya Pak ya. Satu surat ini. Baik. Ya. Jadi hari ini kita tutup dengan pembacaan surat ini masing-masing peserta. Baik. Pak Ketua boleh kita urut ya. Kita urut dari Bang Ivan, habis itu Bang Yanti, Oka, Trino, dan Rifki. Diingat ya, sebelumnya siapa? Ipang, Yanti, Oka, Trino, Rifki. Silakan, tafadhol, Bang Ipang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, dikeraskan lagi hamzahnya Pak Ipang. A'u ya. A'u. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab.
Iya, di sini kemarin sudah masuk ya. Afwan, sudah masuk pembelajaran atau materi mengenai qalqalah yang paling besar ya. Ya. Abi lahabin watab ada delay seperti itu. Watab ya. Baik, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Thayyib. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Thayyib. Sayasla naron zatal. Ulangi. Ya, ada yang sayasla naron zatal lahab. Thayyib, di sini ta jangan dimasukkan ke lam langsung ya. Sayasla naron zatal lahab langsung. Bukan talahab tapi talahab. Thayyib, ulangi. Sayasla naron zatal lahab. Talahab langsung gitu Pak. Zatalahab. Sayasla naron zatalahab. Baik. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya, hatab ya. Jelaskan O-nya situ. Hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Baik. Fi jidiha hablum min masad. Baik, barakallahu fiik ya. Sudah stabil di dalam menahan mimnya ya. Bagus sekali Pak. Baik, saya lebih teliti ya Pak, lebih berhati-hati di dalam panjang pendek ya. Zatalahab ya. Sayasla naron zatalahab. Selainnya sudah insyaallah. Alhamdulillah. Nanya juga panjang. Sayasla naron. Ini beruntun nih. Sayasla naron zatalahab. Ya. Saya ulangi Ustaz ya. Boleh Pak. Sayasla naron zatalahab. Poib, barakallahu fiik. Seperti itu Pak. Nah, ini boleh diingat-ingat. Kalau boleh diulang-ulang ya biar lengket di sini agar kedepannya tidak salah lagi di dalam penyebutan panjang pendek di sini, khusus di ayat 3 ini. Barakallahu fiik, Pak Ipang. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama Ustaz, Pak. nanya dulu boleh Ustaz? Boleh, silakan. Itu nggak tahu nih udah pernah dijelasin apa belum ya? Yang di ayat 2 sama ayat 4 itu mengenai waw kecil itu loh. Maluhu. Oh, toib. Itu apakah kita harus panjang di situ ya, Ustaz? 2 harokat. Panjang, itu harus panjang 2 harokat. Bedanya, ya ini namanya adalah mat silah. Nanti kita akan pelajari di bab ilmu tajwid. Bedanya, mat ini, kalau misalnya kita matikan, dia tidak disebut wawunya. Contohnya seperti ini. Ma'auna anhu maluh. Nah, kalau misalnya saya matikan di situ, maluh. Gitu. Kalau disambung baru maluhu wa ma kasab. Seperti itu. Untuk kepentingan wakaf dia Ustaz ya. Kalau diwakafkan dia tidak dibaca wawunya, makanya wawunya agak dikecilin gitu kan. Jadi wawu ini hanya dianggap pada saat disambung. Atau kita baca ayat setelahnya. Sayasna naran zatalahabi wamro'atuh. Kalau disambung itu wamro'atuh. Tapi kalau disambung wamro'atuhu hammalatal hatab, itu fungsinya dia Pak. Dan di sini namanya adalah mat silah ya. Arti ha di sini adalah dia ya. Ha domir. Nanti kita akan perdalam lagi masalah ini ya. Dan akan lebih
mungkin lagi pada saat kita membahas bahasa Arab nanti insya Allah. Domir ini adalah kata ganti ya, kata ganti orang. Pronoun. Ya. Masuk bahasa Inggris tuh. Masya Allah. Baik. Setelahnya tadi. Siapa habis ini Bang Yanti? Ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tabbat yada abi lahabin. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Baik. Di sini Pak, Om Yanti. Iya. Selain dari ayat 1, itu jangan didelay-kan. Ya. Ayat 1 kita boleh delay. Abila habiu watab. Yang lainnya langsung mati. Contohnya di ayat ke-4 dan 5 ini ya. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Langsung hatab. Taufiji diha hablum mim masad. Langsung mim masad. Langsung mati ya. Baik, kita ulangi dari ayat ke-4 dan ke-5. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Baik. Fi jidha hablum min masad. Baik. Barakallahu fiik. Jayyid jiddan. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. kalau lihat bacaan bagus-bagus semua ini, kita pengen cepet-cepet nih masuk ke sifatul huruf nih insyaallah. Itu dia Ustaz. Biar nggak bener terus gitu, ada yang salah ya, biar disalahin gitu kan. Banyak sebenarnya mau dipertanyakan karena setiap hari tilawah ini Ustaz. Tapi nantilah pada saatnya kan masuk juga nanti ya. Insyaallah. Iya, apa juga kalau ada waktu boleh ditanya satu-satu gitu, nggak apa-apa. Iya, ya nggak apa-apa itu Om Yanti. Kalau misalnya ada waktu ya, kita boleh bacaan tilawahnya, dihafalin suratnya apa, ayatnya berapa. Iya, nanti catat lah ya kalau begitu ketemu catat nanti di WA dulu kan. Nanti bisa. Cocok lah itu. Bisa kita bahas. Oke, Ustaz, lanjut. Baik. Selanjutnya siapa tadi? Tadi Pak Oka ya. Pak Oka kayaknya tadi ya. Pak Oka. Siap. Pak Oka, Pak Trino baru terakhir tadi Pak Riki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik. Insyaallah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Baik. Sayasla naron zata lahab. Baik. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Iya. Fijidiha hablum min. Baik, barakallahu fiik. Mumtaz, Pak. Bacaan alhamdulillah. Saya dengar ya? Iya, yang terakhir putus-putus tapi ana dengar tadi. Sampai dengar. Alhamdulillah. Mumtaz. Oke. Bacaannya alhamdulillah. Baik. Selanjutnya. Ya, baik. Baik, Om Drino.
A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Taib. Sebentar. Ya. Langsung matikan ya. Selain dari ayat pertama itu dimatikan. Wa ma kasab langsung ya, atau zata lahab langsung. Zata lahab. Taib. Ulangi dari ma aguna ayat kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Taib. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Taib. Barakallahu fiik. Mumtaz Pak, bacanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Bisa kita nampaknya segera kebut nih ke sifatul huruf insyaallah. Selanjutnya Bang Rifki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, ditambah sedikit dengungnya Pak. Lahabi wa tab. Ada dengung situ ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Taib. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Taib. Sayasla naran zata lahab. Taib. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Taib. Fi jidiha hablum mim masad. Taib. Barakallahu fiik. Jayyid jiddan. Alhamdulillah. Baik bacaannya Pak. Sudah selesai. Sudah habis ya? Sudah selesai. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Ya, untuk secara mujmal ya, secara keseluruhan ini ada dua hal yang mesti diperhatikan. Itu Anda lihat pertama di ayat pertama ya, adalah mesti konsisten kita terhadap panjangnya. Ya, itu dia. Mad jaiz munfasil di sini ya. Nah, itu namanya adalah mad jaiz ya. Pedang kemarin kita sudah bahas ya. Jika ada huruf mad bertemu dengan hamzah maka panjangnya jadi 4 harokat ya. Harus dilebihkan panjangnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. 6 boleh Ustaz? Jadi 6 boleh, nggak masalah. Ya, dibuat 6 tapi lebih afdolnya 4 ya. Ya. 6 boleh. Tapi kalau dia harus konsisten. Kalau 6 berarti 6 semua nanti gitu kan. Yeah. Kalau ada yang seperti ini, ya, lebih afdolnya sebenarnya 4 ya. Karena 6 itu udah nanti bagiannya dari mat lazim nanti. Walat dhalin. Kenapa kok bisa 6 panjang? Karena hamzah ini bertemu dengan huruf tasdid. Ini jabatan panjang paling tinggi. Ya, 6 harokat. Nah, kalau misalnya kita buat di sini 6, nanti sama jadinya panjangnya. Baiknya 4. Ya, ini pertama harus dipertahankan. Jangan terlalu cepat dialihkan ke hamzah ya. Yada abi lahabin wa tab. Seperti itu panjangnya. Terus yang kedua adalah mematikan atau menyukunkan huruf-huruf yang kolkolah ini ya, berpantul ini langsung dimatikan, nggak perlu ada jeda seperti ini jedanya kasab ya atau lahab, jangan, tapi langsung masuk kasab, lahab langsung ya, hatob, masad,
Seperti itu ya. Nah, langsung kasab. Baik. Itu kedua. Dan yang ketiga adalah di sini mesti konsisten. Tadi Anda lihat kebanyakan nih ayat nomor 4 yaitu hamma itu enggak ditahan ya. Ramra'atuhu hammalatal hatab. Kenapa tidak ditahan? Kan ini sama dengan hablum mim masad. Hablum mim masad ini bagus semua tadi nih di pembacaannya nih, alhamdulillah. Tapi hamma kenapa terlupakan? Nah, ini jangan sampai terlupakan ya. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Itu dia. Baik. Namun ini bukan kesalahan yang bawaan ya. Ini mungkin karena kebiasaan, bukan karena belum diperbaiki ya. Insya Allah semua sudah mengerti ilmunya. Hanya saja perlu kita tingkatkan ketelitian di sini. Baik. Untuk pembacaan alhamdulillah itu saja di hari ini. Maaf. Itu yang ayat 2 nun mati di anhuma itu panjang apa enggak? Enggak usah dipanjangin. Ya? Langsung aja dia pendek. Ma'auna anhuma dia pas pada porsinya ya. Enggak juga bisa dicepatin. Anhuma bukan. Tapi anhuma karena nun ini punya dengung sedikit ya, dengung kecil sedikit dia. Ma'auna anhuma ya, bukan ditahan tapi ya. Anhuma bukan. Baik. Anhuma baik. Seperti itu. Okay. Ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, ya alhamdulillah ini menurut penilaian Ana ya, dari kacamata Ana ini kita sudah layak untuk masuk kepada sifatul huruf ya. Sebagian teori juga sudah mengerti ya, paham, hanya kebiasaan untuk mendeskripsikan atau mendefinisikan apa itu ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Karena mau nanya dulu, Toib boleh Pak Ketua. Serem nih kalau Pak Ketua yang nanya nih. Enggak serem. Ini kan tadi kan ayat pertama. Iya. Yang di tabat yada ini kan mad jais. Iya, mad jais munfasil betul. Mad jais kan. Nah, mad jais itu kan saat mad ketemu dengan hamzah dalam kata terpisah. Betul. Ya. Kalau ini mad jais juga. Ini mad jais juga kan yang kedua. Ma'alna. Afwan nih, Ana bermasalah kok tiba-tiba mati nih Pak Ketua. Apa itu? Mati ininya, layarnya, share screen. Baterai itu. Ma'auna itu ya, itu juga mad jais juga. Mad jais. Nah, ini baru nampak nih. Untuk mengetahui bahwasan kata itu terpisah dengan nggak terpisah gimana ya? Ada formula lain nggak? Selain kita nggak bisa bahasa Arab. Baik, dia biasanya tidak tersambung. Contoh nih ya, ulaika ala itu kan tersambung semuanya ya. Ulaika ala, itu jelas sekali dia tersambung ya. Nah, kalau di sini kan dia ma'auna, kan terpisah ya, hamzah itu terpisah. Iya. Apa nih anak kok nggak nampak sharing screen-nya ya, masya Allah. Toyib, nggak masalah. Itu biasanya network itu. Dan network ya. Toyib. Ini namun dia hamzah itu biasanya ini anak qadarullah nggak bisa lihat screen ya. Biasanya hamzah itu cenderung kepada huruf selanjutnya dia. Oke. Lengket. Nah, coba lihat di sini di ayat pertama. Tabat yada abi itu cenderung dia hamzahnya ke abi kan ya? Iya. Lengketnya ke abi ya. Bukan yadanya, ke yadanya tapi ke abinya. Ana hanya bisa lihat dari screen yang kecil di sini. Afwan ya. Wajib. Bentar. Ma'auna. Lihat ini itu contoh wajib nih. Idza ini wajib ya. Lihat hamzahnya cenderung ke ja kan? Iya. Dia lengket ke ja dia. Ini hamzahnya lengket ke jim, betul?
Kalau di bawah, lihat di bawah, hamzahnya tuh geser ke sana, ada spasi. Penulisan itu harus ada spasi. Oh gitu, itu mat jais. Kalau nggak di spasi dia satu huruf berarti. Kalau ada spasi berarti beda huruf. Oh. Beda kata, itu dia Pak Ketua. Karena dalam penulisan juga mereka akan pakai spasi kan kalau membedakan kata-katanya gitu. Baik. Baik. Tapi izajah tadi sama juga kan? Iya, cara memanjangnya sama. Artinya kan mat wajib mutasil, apa namanya, mat wajib mutasil. Wajib mutasil kan, betul. Apa namanya, fasil. ketika mat bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Iya, dalam satu kata. Kalau dari font ini lihat aja, pokoknya hamzahnya lengket kemana? Lengket ke kata setelahnya atau ke kata sebelumnya? Nah, itu bedakan tuh, wajib mutasil atau. Kalau ini mat jais karena dia beda kata. Jadi tabbat yada abi lahabi watab gitu. Jadi dia katanya berbeda. Katanya tidak dalam satu kata. Tidak dalam satu kalimat ya kalau bahasa Indonesia ya, tapi kalau bahasa Indonesia, tidak dalam satu kalimat ya. Tapi penyebutan sama kan? Penyebutan sama. Cuman nanti anak akan bahas insya Allah di minggu depan di izajah itu ya. Ayat di atas itu kita akan masuk itu. Itu udah masuk dalam planning kita ya, schedule kita pembahasan mat wajib dan mat jais. Insya Allah. Pokoknya panjang lah ceritanya tuh Ustaz ya. Insya Allah panjang. Iya. Jadi alhamdulillah ya kita telah selesaikan ini dan insya Allah Taala kita diberikan umur yang panjang dan kesempatan oleh Allah. Minggu depan kita akan mulai masuk kepada materi yang sangat menarik, yakni sifat huruf ya. Alhamdulillah. Baik, semoga Allah mudahkan kita di dalam murojaah. Bocoran sedikit loh Ustaz. Bocoran sedikit. Apa tuh sifatul huruf ya kan? Mukadimahnya panjang nih soalnya. Bocor halus nih, bocor halus. Bocor halus. Calus nih Om Yanti nih. Sebagai gambaran kita aja, apa tuh sifatul huruf sebenarnya? Intinya itu apa gitu? Tadi Ana sudah sampaikan ya, dan Ana akan singgung sedikit masalah ini. Contohnya kenapa bisa ba dengan ma itu satu makhraj ya? Ba, ma, satu makhraj tapi suaranya kok lain. Suara ini adalah karena sifat ya, atau seperti sa ya dengan za. Oke, ini kalau penyebutan enggak Ustaz? Definisinya sebenarnya adalah bisa ya. Definisinya adalah sifat-sifat huruf dari huruf Arab. Ya, itu definisinya secara singkat. Namun lebih besar tafsirnya di sini daripada definisinya. Karena setiap huruf itu memiliki sifat. Contohnya ada dia huruf yang keras, ada huruf yang lunak. Nah, ini sifat-sifat. Ada huruf yang terpantul, ada huruf yang tebal, ada yang tipis. Seperti itu. Nah, ini adalah sifat dari setiap huruf. Kenapa sih hurufnya sama-sama fathah nih? Tapi kalau kok yang satu dibaca K, yang satu dibaca Ko. Kenapa ada unsur O-nya? Nah, ini karena sifat huruf tersebut ada tebal. Huruf Ko itu kof, ada sifat huruf tebal. Atau disebut dengan isti'la nanti ini. Nah, ini istilah-istilah ini menarik ini untuk dihafal ya. Dan kita sudah mulai masuk kepada istilah-istilah tajwid ya. Diharapkan ya, keistiqomahan kehadirannya, mudah-mudahan kita bisa mengikuti ini ya. Untuk itu sekian yang dari Ana. Majelis ini akan Ana kembalikan kepada ketua majelis. Baik. Jazakallah Ustaz Abu Umar. Wa iyyakum ketua. Saya menilai bahwa kemajuannya cukup pesat ya Ustaz ya. Cukup besar, alhamdulillah cukup besar. Betul. Saya dulu lihat Ipang baca aja agak susah ya. Sekarang kelihatannya sudah lancar, udah melewatin jebakan-jebakan ya. Istilahnya jebakan-jebakan lah kita bilang ya, kayak di surat Al-Masad nih kan lumayan juga jebakannya. Ada qalqalah banyak jebakan-jebakannya, betul. Ya, ada qalqalah kubro dan qalqalah sugro tadi kan, yang apa namanya, qalqalah bertasdid tadi ya. Wakaf kan bertasdid. Jadi sudah mengenal itu, alhamdulillah. Dan saya nggak ngelihat lah
ada kesulitan gitu loh. Ya insya Allah tadi benar juga kalau kita langsung ke sifatul huruf tuh benar. Memang menurut saya memang di dalam pengujian tahsin ini memang masalah mahrojul huruf dan sifatul huruf itu memang dasar kita harus membaca dan tilawah dengan baik kalau kita dapat dapat memahami sifatul huruf. Sampai saya sekarang sampai sekarang belum fasih lah, kadang karena mungkin sudah faktor usia juga kan, karena sifatul huruf ini kita juga Pak Ketua ya sama nih, kita para pengajar juga masih terus diimprove juga oleh ustadz yang lebih di atas kita. Sifatul huruf ini memang dahsyat ini, memang ya. Harus diimprove terus setiap saat. Sorry Bang, sebentar. Ya. Ustadz, saya mau tanya, kalau pengucapan yang artinya huruf per huruf, seperti yang saya singgung terdahulu, itu masuknya kemana ya? Seperti misalnya menyebutkan short, itu monyongnya bagaimana, kemudian dot, po, itu di mana masuknya Ustadz? Karena kita belum ada pengucapan itu. Masing-masing kan masih menginikan kemampuannya masing-masing. Tapi yang sebenarnya mungkin dari kita masing-masing belum tahu ini pengucapan short itu yang benar seperti apa, mulutnya bagaimana. Ternyata pertanyaan Om Yanti ini menjawab sendiri yang tadi ini. Itulah yang dimaksud dengan sifatul huruf. Ini yang kita bahas nanti, cara pengucapan short itu bagaimana. Ini sifatnya, iya betul. Selama ini tak tahu yang sifatul huruf itu apa kan, yang penting guru ngajar menyebutkan short itu harus begini, harus begini gitu, ya kan? Betul. Ya. Inilah dia yang akan kita bahas insya Allah. Oke. Betul lah Ketua ya, sifatul huruf seperti itu ya. Jadi saya sendiri kan ini kan baru pertama kali berkolaborasi dengan Ustadz Abu Omar. Artinya metode yang diberikan itu saya ikutin aja secara mengalir gitu. Karena memang yang saya pelajarin, memang benar juga pertanyaan dari Bang Yanti tadi, pelajaran yang selama ini saya ikutin ya Ustadz ya, memang kita mempelajari mahrojul huruf itu secara detail dulu. Jadi umpamanya kayak seperti tadi yang disebutkan seperti do. Do itu kan huruf-huruf lidah ataupun al-lisan yang saat sisi lidah bertemu dengan gigi ya, dengan gigi kiri atau gigi geraham kan, gigi geraham kiri ataupun kanan, kalau bisa dua-duanya, tapi kalau nggak bisa biasanya satu sisi aja, kalau nggak kanan kiri. Betul. Do itu biasanya agak bengkak sedikit dia pipinya, do gitu biasanya. Nah, memang kita memperdalam di situ. Makanya kemarin saya sempat sampaikan juga sama Ustadz Abu Omar, kita untuk belajar mahrojul huruf ini apa hanya mengenal aja secara ini atau kita secara detail gitu loh. Nah, metode yang dia sampaikan ini kelihatannya secara mengalir dan secara perlahan mengenal dulu apa itu basic daripada mahrojul, dari rongga mulut, rongga hidung, terus lidah, tenggorokan, bibir. Nah itu sambil lewat, tapi nanti pas di sifatul hurufnya dapat mahrojul hurufnya, gitu yang saya tangkap. Ya, betul. Okay. Itu dia. Itu yang saya tangkap begitu. Karena kan kalau tadi sempat dikatakan huruf H katanya kan, H ini sifatnya apa gitu kan? Umpamanya kayak dia harus hamas, secara nafas dia hamas. Lalu banyak lagi mungkin secara kalau dia sukun dia di rokoa. Terus mohon juga dijelaskan, kalau H mungkin udah tahu ya, cuman kalau huruf-huruf lidah mungkin itu kan kita belum banyak yang tahu. Kalau huruf tenggorokan tadi 6 huruf tadi kayaknya udah luar kepala sama huruf bibir. Kayaknya tadi 2 mahroj huruf itu kayaknya udah paham semua ya, bibir dan tenggorokan. Cuman yang 17 huruf yang ada di lidah nih memang belum hafal ataupun belum menguasai kita. Baik. Itu nanti insya Allah pada saat akhir dari sifat huruf, ana belakangkan nanti itu Ketua. Oh gitu insya Allah nanti, insya Allah kita akan perinci nanti. Karena kalau di awal nanti takutnya menyusahkan peserta. Ya memang sih terus terang memang agak menyusahkan kalau dari awal, karena kita dituntut untuk menghafal.
Iya, Jadi betul. memang pada waktu saya pun di UTS gitu tengah semester saya ditanya dari mana keluarnya to, dari mana keluarnya da, dari mana keluarnya jim gitu kan. Jadi apa namanya menghafalnya cukup banyak. Jadi Cukup banyak. cukup banyak yang harus dihafalkan. Nanti jadi sia-sia juga, benar juga sih. Jadi sia-sia karena banyak materi yang harus dihafalkan, terus kita malas menghafal, jadi semacam tuntutan ya lebih bagus dilewatin aja gitu. Tetapi sambil berjalan mempelajari sifatul huruf dapat juga ilmu makhrajul hurufnya gitu. Seperti itu. Begitu ya kira-kira ya Ustaz Abu Omar ya. Betul Pak. Pak Ketua. Oke, ada lagi pertanyaan? Bapak Trino? Cukup ya, Bang Ipang? Kayak ini peserta Medan nih istiqomah, Masya Allah. Ini Masya Allah, Masya Allah. Medan nih. Luar biasa Medan. Luar biasa nih. Ini orang Medan ini patutlah di ini. Jadi ada Jakarta, Medan, Bitung, Pekanbaru ya? Iya. Apa Bitung? Oh, Belitung. Eril kan di Serang. Awak di Serang ini. Serang. Iya. Imam Samudra tahu kan Imam Samudra? Serang itu. Hati-hati kau ya kan. Tengok tuh di belakang dia tuh, bergantungan senjata semua itu. Ya oke lah kalau gitu. Oka kayaknya udah live duluan ya. Baik. Kalau begitu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mari kita tutup halaqah tasin kita pagi ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan dilanjutkan dengan doa penutupan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hablum minallah, hablum minan nas. Oke? Masya Allah, Masya Allah. Oke. Ya, ini ya hablum minallah wa hablum minan nas. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.